Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Popit di sini. Kali ini kita akan bahas konsep kedua dari trigonometri, yaitu trigonometri 2. Nah, pada trigonometri 2 ini kita akan bahas habis tuh yang namanya rumus-rumus trigonometri. Dari asal mulanya sampai trik-trik cara penghafalannya. Nah, di mana rumus-rumus trigonometri ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah rumus identitas trigonometri, yang kedua adalah rumus jumlah dan selisih sudut, yang ketiga rumus sudut rangkap, yang keempat rumus sudut persetengahan, kelima rumus perkalian sinus kosinus, dan yang terakhir adalah rumus jumlah dan selisih sinus kosinus. Oke, masuklah kita ke subkonsep yang pertama, yaitu identitas trigonometri. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa identitas trigonometri ini merupakan suatu pernyataan yang memuat kesamaan dua bentuk untuk setiap penggantian variabelnya dengan nilai di mana bentuk tersebut didefinisikan gitu ya. Nah, jadi di sini kita harus mengetahui dulu dan minimal hafal untuk 8 identitas trigonometri dasar, teman-teman. Oke, di sini sudah saya kasih ada yang berwarna oranye. Warna oranye di sini ada cosec theta sama dengan 1 per sin theta, sec theta sama dengan 1 per cos theta, dan cot theta sama dengan 1 per tan theta. Dimana untuk kotak warna oranye ini itu disebut sebagai identitas kebalikan, teman-teman. Sementara untuk kotak berwarna hijau yaitu tan theta sama dengan sin theta per cos theta, cot theta sama dengan cos theta per sin theta. Nah, ini disebut sebagai identitas rasio, teman-teman. Sedangkan tiga identitas yang berwarna biru ini yaitu cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta sama dengan 1 plus tan kuadrat theta sama dengan sec kuadrat theta, dan 1 plus cot kuadrat theta sama dengan cosec kuadrat theta itu disebut sebagai identitas Pitagoras. Nah, kedelapan identitas dasar ini beserta dengan skill pengetahuan kita mengenai aljabar ini bisa kita gunakan nanti untuk membuktikan identitas-identitas trigonometri lainnya, teman-teman. Untuk membuktikan identitas trigonometri, kita gunakan substitusi trigonometri dan manipulasi aljabar dengan tujuan yang pertama, nantinya kita akan mengubah bentuk pada ruas kiri menjadi bentuk seperti pada ruas kanan, atau sebaliknya, teman-teman, mengubah bentuk pada ruas kanan menjadi bentuk seperti pada ruas kiri gitu. Nah, jadi di sini perlu diingat bahwasanya dalam membuktikan identitas trigonometri, kita harus bekerja pada masing-masing ruas secara terpisah gitu ya. Lah, terus apa sih gunanya kita membuktikan identitas trigonometri? Banyak, teman-teman. Khususnya untuk membangun kemampuan kita dalam mengubah satu bentuk trigonometri menjadi bentuk lainnya gitu. Selanjutnya di sini saya kasih 5 petunjuk untuk membuktikan suatu identitas, teman-teman. Yang pertama itu biasanya akan lebih mudah jika kita memanipulasi ruas persamaan yang lebih rumit terlebih dahulu. Entahlah dia berada di ruas kiri ataupun di ruas kanan. Jadi yang lebih rumit yang kita ambil. Oke. Kemudian yang kedua adalah petunjuknya, carilah bentuk yang dapat disubstitusi dengan bentuk trigonometri yang ada dalam identitas trigonometri, sehingga nantinya itu didapatkan bentuk yang lebih sederhana gitu. Oke, yang ketiga adalah perhatikan, teman-teman, operasi-operasi aljabarnya seperti penjumlahan, distributif, pemfaktoran yang nantinya mungkin dapat menyederhanakan ruas yang kita manipulasi tadi, atau minimal dapat membimbing kita kepada bentuk yang dapat disederhanakan. Kemudian yang keempat, jika kita sewaktu-waktu tidak tahu apa yang harus dilakukan, nah jadi gini aja, ubahlah semua bentuk trigonometri menjadi bentuk sinus dan kosinus. Biasanya itu patokannya. Jadi misalnya ada tan, ada kotan, ada cosec, sec, itu ubah aja semuanya ke bentuk sinus atau kosinus. Nah, nantinya itu mungkin diharapkan bisa membantu, teman-teman. Nah, yang terakhir adalah selalu perhatikan ruas persamaan yang tidak kita manipulasi untuk memastikan langkah-langkah yang kita lakukan menuju bentuk dalam ruas tersebut. Artinya tetap fokus pada tujuan, teman-teman. Nah, selain 5 petunjuk tersebut, menurut saya cara terbaik untuk menjadi mahir dalam membuktikan identitas trigonometri ini adalah dengan banyak-banyak latihan. Karena kenapa, teman-teman? Semakin banyak identitas trigonometri yang telah kita buktikan, maka kita akan semakin ahli dan tentunya percaya diri dalam membuktikan identitas trigonometri lainnya. Biar lebih jelas, kita coba aja masuk ke
contoh soal yang pertama teman-teman. Oke, di sini saya minta buktikan bahwa sin theta dikali cot theta sama dengan cos theta. Nah, jadi untuk menjawab atau membuktikan identitas ini berarti kita cek dulu nih antara ruas kiri dan kanan. Kita mainnya di mana? Oke, seperti petunjuk tadi berarti kita mainnya yang di ruas yang rumit. Yang rumit ini berarti yang panjang gitu ya teman-teman. Kita ambil aja berarti ruas kiri. Oke, kita ambil ruas kiri dengan target adalah cos theta ruas kanannya. Berarti langsung aja sin theta dikali cot theta itu sama dengan sin theta. Ini jangan mikir panjang teman-teman. Cot ini kita ubah aja langsung tuh. Kita ubah jadi identitas rasio tadi ya. Jadi cos theta per sin theta. Oke, kemudian kita kalikan aja sin theta ini kan bisa kita coret nih. Jadi hasilnya adalah cos theta. Otomatis dia langsung terbukti teman-teman. Oke, satu soal lagi. Buktikan bahwa tan x plus cos x sama dengan sin x dikali sec x plus cot x. Nah, jadi sini perhatikan soalnya. Di sini kita dapat memulainya dengan menerapkan sifat distributif teman-teman pada ruas kanan untuk mengalihkan suku-suku yang ada dalam kurung dengan sin di sini ya, sin x. Oke, jadi langsung aja berarti kita main di ruas kanan ya. Sin x dikali sec x plus cot x. Jadi kita mainkan ke distributifnya, kita kalikan satu-satu sin x dikali sec x plus sin x dikali cot x gitu ya teman-teman. Kemudian fokus lagi ke sin dan cos. Sec-nya kita ubah menjadi seper cos x, cot-nya kita ubah menjadi cos x per sin x gitu teman-teman. Dan akhirnya sin x per cos x plus cos x. Sin x-nya kita coret tadi. Nah, kemudian sin x per cos x kan tan x, ya udah tan x plus cos x sesuai dengan ruas sebelah kiri targetnya. Jadi terbukti lagi teman-teman. Oke, mungkin saya rasa dua contoh soal cukup teman-teman. Yang penting kesimpulannya adalah setidaknya kita harus hafal identitas dasar yang 8 tadi teman-teman. Oke, next yang kedua, rumus jumlah dan selisih sudut teman-teman. Jadi di sini bukan hanya sekedar mengetahui rumusnya atau menghafal rumusnya. Di sini kita coba untuk mencari proses penemuannya teman-teman ya. Oke, langsung aja. Di sini kita misalkan punya sebuah segitiga ABC, di mana ada sebuah garis tinggi CD. Sisi AC sama dengan B kecil, kemudian sisi BC itu sama dengan A kecil, kemudian sudut ACD sama dengan alfa, sudut BCD itu sama dengan beta. Seperti ini gambarnya teman-teman. Nah, di sini untuk segitiga ACD perhatikan, berarti sin alfanya kita ambil sin demi kemarin teman-teman ya, berarti AD per B. Itu bisa juga kita ubah sebagai AD sama dengan B dikali sin alfa teman-teman ya. Kemudian untuk cos alfa itu berarti samping miring, masih segitiga ADC. Berarti adalah CD per B. Berarti CD-nya bisa kita tulis sebagai B dikali dengan cos alfa. Nah, kemudian fokus ke segitiga BCD. Di sini segitiga BCD kalau kita ambil sin betanya adalah berarti BD per A teman-teman ya, depan miring. Berarti BD-nya bisa juga dong kita ubah menjadi sebagai A dikali sin beta. Kemudian untuk cos betanya berarti di sini adalah sama ya. Segitiga BCD berarti CD per A. Berarti CD-nya sama dengan A dikali dengan cos beta. Ini secara tidak langsung CD ini kita gabungkan sebagai A dikali cos beta sama juga dengan B dikali cos alfa gitu teman-teman. Nah, jadi di sini untuk pendekatan pencarian rumusnya adalah saya menggunakan pendekatan luas segitiga. Rumus segitiga yang kita pakai adalah setengah dari perkalian dua sisi dikali dengan sinus sudut yang diapit sisi tersebut teman-teman. Jadi bisa diambil misalnya segitiganya ABC berarti setengah AB dikali sin C gitu ya teman-teman. Di sini misalkan kita mencari luas segitiga ABC full ini segitiganya teman-teman. Nah, berarti di sini boleh dong kita bagi-bagi nih. Kita cari dulu luas segitiga ADC, kemudian cari lagi luas segitiga BDC, kemudian kita gabungkan itu adalah luas segitiga ABC gitu ya, teman-teman. Nah, di sini pertama kita cari dulu luas segitiga ADC menggunakan rumus tadi berarti setengah AD dikali dengan CD dikali dengan sin 90. Kenapa sin 90? Karena sudut yang diapit dari sisi AD dan DC itu adalah 90 derajat. Maka setengah AD tadi kan sudah teman-teman. AD itu adalah
B dikali dengan sin alfa, kemudian CD. CD juga ada tadi bahwasanya CD itu adalah A dikali dengan cos beta, teman-teman. Kemudian sin 90 itu adalah 1. Nah, kemudian di sini kita gabungkan aja setengah, A dan B-nya kita taruh ke depan, sin alfa cos beta gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian stuck sampai di sini, kita lanjut lagi untuk pencarian luas segitiga BDC. Sama rumusnya, berarti setengah BD dikali CD dikali dengan sin 90 derajat. BD-nya adalah A sin B sin beta, kemudian CD-nya adalah B dikali cos alpha, kemudian sin 90 adalah 1 gitu, teman-teman. Berarti di sini kita operasikan lagi, kita susun setengah A kali B dikali sin beta cos alpha gitu untuk luas segitiga BDC. Nah, kemudian di sini kita cari luas segitiga ABC yang memuat sudut-sudut alpha dan beta, teman-teman. Berarti bisa kita ambil dengan rumus setengah AC dikali dengan BC. Kemudian sudut-sudutnya adalah gabungan ya, teman-teman, alpha plus beta. Berarti setengah AC dikali BC dikali sin alpha plus beta. Setengah, kemudian AC itu adalah B, BC itu adalah sisi A, sin alpha plus beta. Oke, stuck dulu sampai di sana. Nah, di sini luas segitiga ABC itu kan tadi gabungan dari luas segitiga ADC dengan luas segitiga BDC. Berarti kita gabungkan aja tadi tuh, bahwasanya luas segitiga ABC yang memuat sudut tadi kan setengah AB sin alpha plus beta. Kemudian luas segitiga ADC adalah setengah AB sin alpha cos beta. Kemudian luas segitiga BDC adalah setengah AB cos alpha sin beta. Sehingga setengah AB-nya kita coret aja tuh. Bisa kan, teman-teman? Berarti sin alpha plus beta sama dengan sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta gitu, teman-teman. Nah, jadi di sini kita dapat satu rumus pertama. Nah, sekarang jika betanya diganti dengan min beta, teman-teman. Untuk yang pertama tadi berarti di sini sin alpha plus dalam kurung minus beta, kita ganti tadi betanya jadi minus beta. Sama dengan sin alpha cos min beta, teman-teman ya, plus cos alpha sin min beta. Nah, berarti di sini sama dengan sin alpha minus beta sama dengan sin alpha cos beta. Oke, karena cos di sini tetap jadi plus, teman-teman ya, cos min sudut negatif kemarin. Kemudian di situ berubah jadi min, sin min beta itu berubah jadi min cos alpha sin beta. Jadi kesimpulannya sin alpha min beta sama dengan sin alpha cos beta min cos alpha sin beta. Oke, fix, berarti kita sudah dapat dua buah rumus untuk sin, jumlah dan selisih sudut, teman-teman. Nah, bagaimana dengan cos alpha plus beta? Oke. Nah, di sini cos alpha plus beta itu kan berarti dia komplemennya adalah sin 90 minus alpha plus beta, teman-teman. Nah, inilah gunanya kekomplemenan kemarin, teman-teman. Berarti cos alpha plus beta itu sama dengan, kita urai nih, min alpha min beta gitu ya, kita keluarkan dari kurungnya sehingga bisa kita dapatkan sin 90 minus alpha minus beta gitu, teman-teman. Nah, di sini kan 90 minus alpha itu kita anggap sebagai A, betanya itu kita anggap sebagai B. Kita masukkan ke rumus yang pertama noh. Jadi sin 90 minus alpha dikali cos beta minus cos 90 minus alpha dikali sin beta, memakai rumus yang kita dapat pertama tadi. Sehingga sin 90 minus alpha itu kan sama dengan cos alpha atau komplemennya, teman-teman. Sementara cos beta tetap, dan di sini cos 90 minus alpha itu kan komplemennya sama dengan sin alpha dikali dengan sin beta, sehingga dapatlah rumusnya cos alpha plus beta itu sama dengan cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta gitu, teman-teman. Nah, terus bagaimana dengan cos alpha min beta? Ya, sama saja, berarti betanya kita ubah sekarang menjadi min beta, teman-teman. Untuk rumus cos alpha plus beta kita ubah betanya jadi minus tadi nih. Jadi cos alpha plus min beta sama dengan cos alpha cos min beta min sin alpha sin min beta. Oke, berarti cos alpha min beta sama dengan cos alpha cos beta. Kenapa cos beta? Karena cos min beta itu dia tetap positif. Nah, sudut negatif kemarin, teman-teman. Kemudian di sini min sin alpha sin min beta, berarti di situ gabung min ketemu min jadi plus nih. Maka hasilnya adalah sin alpha sin beta. Dan akhirnya ketemulah rumus cos alpha min betanya, teman-teman. Nah, sekarang satu lagi nih, tan gimana nasibnya, teman-teman? Nah, kita coba aja ya, tan alpha plus beta. Kita gunakan identitas rasio aja di sini nih,
karena sin dan cosnya tadi kita sudah dapatkan, berarti tan alfa plus beta itu sama dengan sin alfa plus beta per cos alfa plus beta. Ya udah, tinggal kita urai aja sin alfa plus beta pakai rumus yang pertama tadi, sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Kemudian cos alfa plus beta menggunakan rumus yang ketiga ya teman-teman, berarti cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Kemudian di sini kita ubah aja nih, kita manipulasi sin alfanya kita ubah teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui pada identitas rasio bahwasanya tan A itu kan sama dengan sin A per cos A. Berarti kalau sin A saja berarti tan A dikali cos A gitu ya teman-teman. Nah, di sini sin alfa berarti kita ubah menjadi tan alfa dikali cos alfa. Cos betanya tetap plus cos alfa. Nah, di sini sin betanya juga kita ubah nih menjadi tan beta dikali cos beta. Sehingga cos alfa dikali cos beta min sin alfanya kita ubah jadi tan alfa dikali cos alfa. Kemudian sin betanya juga kita ubah jadi tan beta dikali cos beta gitu ya teman-teman. Kemudian masing-masing kita distribusikan, kita keluarkan berarti ya teman-teman yang sama antara ruas kiri dan kanannya cos alfa cos beta dalam kurung tan alfa tan b plus tan beta gitu ya teman-teman. Kemudian bagian penyebutnya juga sama cos alfa cos beta yang sama dikali dengan 1 min tan alfa tan beta distributif teman-teman. Sehingga di sini bisa kita coret noh. Akhirnya ketemulah tan alfa plus tan beta per 1 minus tan alfa tan beta. Itu adalah rumus tan alfa plus beta. Oke, berarti kita sudah dapat 5 buah rumus teman-teman. Oke, tentunya untuk mencari tan alfa min beta sama caranya dengan yang sudah-sudah, tinggal ganti aja beta menjadi minus beta. Didapatlah teman-teman tan alfa plus minus beta sama dengan tan alfa plus tan min beta per 1 minus tan alfa tan min beta. Oke, karena di sini tan itu negatif, sudut negatif berubah juga jadi negatif, maka hasilnya adalah tan alfa min beta sama dengan tan alfa minus tan beta per 1 plus tan alfa tan beta. Kenapa jadi plus? Min ketemu min teman-teman. Sehingga di sini dapat kita rumuskan untuk rumus jumlah dan selisih sudut adalah yang pertama adalah sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Kemudian yang kedua adalah sin alfa min beta sama dengan sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Oke. Kemudian yang ketiga cos alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Oke, plus jadi min teman-teman. Untuk cos alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta min jadi plus teman-teman. Oke, tan alfa plus beta sama dengan tan alfa plus tan beta per 1 minus tan alfa plus tan beta. Jadi 1 minus ya teman-teman. Tan alfa minus beta sama dengan tan alfa minus tan beta sama, nah bawahnya beda nih, per 1 plus tan alfa tan beta. Oke, strukturnya ini harus kalian pahamin, harus kita hafal nih teman-teman. Oke, jadi ada 6 buah rumus dasar untuk jumlah dan selisih sudut. Di save dulu teman-teman. Baik, sekarang kita lanjut saja ke bagian 3, rumus sudut rangkap. Langsung saja teman-teman. Nah, di sini dari rumus sebelumnya tadi yaitu jumlah dan selisih sudut, bisa kita ambil adalah sin alfa plus beta. Itu dapat kita peroleh sin 2 alfa dari mengubah beta menjadi alfa teman-teman. Sin 2 alfa itu berarti kan sin alfa plus alfa sama dengan sin alfa cos alfa plus cos alfa sin alfa. Dan hasilnya adalah 2 sin alfa cos alfa. Itu adalah rumus sin 2 alfa teman-teman. Kemudian dari rumus cos alfa plus beta dapat kita peroleh juga cos 2 alfa dengan mengubah betanya menjadi alfa tadi teman-teman. Jadi cos alfa plus alfa sama dengan cos alfa min sin alfa sin alfa. Ketemulah cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Itu untuk cos 2 alfa. Nah, kemudian dengan menggunakan identitas trigonometri, cos 2 alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Di sini cos kuadrat alfanya saya ubah menjadi 1 min sin kuadrat alfa menggunakan identitas teman-teman. Minus sin kuadrat alfa dan akhirnya ketemulah 1 min 2 sin kuadrat alfa. Oke, jadi rumus yang lain nih, 1 min 2 sin kuadrat alfa untuk cos 2 alfa. Bisa juga kita ubah menjadi sinnya yang kita ubah nih. Jadi cos kuadrat alfa minus 1 min cos kuadrat alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Jadi untuk cos 2 alfa itu ada 3 kesamaan teman-teman.
Nah, kemudian dari rumus tan alfa plus beta dapat juga kita ubah nih dengan mengubah betanya menjadi alfa. Jadi tan 2 alfa sama dengan tan alfa plus tan alfa sama dengan tan alfa plus tan alfa per 1 minus tan alfa dikali tan alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 minus tan kuadrat alfa. Jadi kesimpulannya rumus sudut rangkap ini semuanya diambil dari rumus jumlah selisih yang nomor 2 tadi teman-teman, dengan cara mengubah sudut beta menjadi sudut alfa gitu teman-teman. Sehingga rumus-rumus yang kita peroleh adalah sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Cos 2 alfa itu ada 3. Yang pertama adalah cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa, atau juga 1 min 2 sin kuadrat alfa, bisa juga 2 cos kuadrat alfa min 1. Dan terakhir adalah tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 minus tan kuadrat alfa gitu teman-teman. Oke, masuk lagi kita ke rumus yang nomor 4, yaitu rumus sudut persetengahan teman-teman. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwasanya rumus fungsi trigonometri sudut persetengahan ini digunakan untuk menentukan nilai fungsi trigonometri suatu sudut jika nantinya diketahui nilai fungsi trigonometri dari 2 kali sudutnya teman-teman. Contohnya jika diketahui sin X dan ditanyakan sin setengah X, atau diketahui cos 2X yang ditanyakan adalah cos X gitu ya teman-teman. Nah, jadi untuk rumus persetengahan ini itu diperoleh atau didapatkan dari rumus sebelumnya, yaitu rumus fungsi trigonometri sudut rangkap tadi teman-teman, sudut yang nomor 3. Oke, yang pertama rumus sinus sudut persetengahan teman-teman. Di sini kita punya cos 2 alfa tadi ya, itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa teman-teman. Nah, di sini bisa juga kita turunkan menjadi cos alfa, berarti sama dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah alfa dong ya kan? Kalau 2 alfa gitu, kalau alfa aja berarti setengah ya. Oke, sekarang kita pindah ruas tuh, satunya jadi min 1 plus cos alfa sama dengan min 2 sin kuadrat setengah alfa teman-teman. Kemudian min 1 plus cos alfa per min 2. Min 2-nya kita taruh gitu ya, jadi pembagian sin kuadrat setengah alfa. Dan akhirnya ketemulah 1 min cos alfa per 2 sama dengan sin kuadrat setengah alfa. Oke, lanjut lagi, sin kuadrat setengah alfa berarti 1 min cos alfa per 2. Di sini masih ada kuadrat teman-teman, berarti hasilnya adalah sin setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 min cos alfa per 2 gitu ya teman-teman. Oke. Kemudian rumus kosinusnya untuk sudut persetengahan gimana? Masih dari rumus cos 2 alfa teman-teman. Berarti kita pakai yang satunya nih. Cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Itu untuk 2 alfa. Berarti cos alfa saja atau cos 1 alfa berarti 2 cos kuadrat setengah alfa min 1. Gitu ya teman-teman. Nah, pindah ruas lagi, min 1-nya jadi 1 plus cos alfa sama dengan 2 cos kuadrat setengah alfa. Dan akhirnya 2-nya kita ubah menjadi pembagian 1 plus cos alfa per 2 sama dengan cos kuadrat setengah alfa. Sehingga didapatlah cos kuadrat setengah alfa sama dengan 1 plus cos alfa per 2. Kuadratnya kita ubah menjadi bentuk akar. Dapatlah cos setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 plus cos alfa per 2. Perlu diingat untuk cos setengah alfa ya teman-teman. Dan terakhir rumus tangennya untuk sudut persetengahan gitu. Nah, di sini kan langsung aja nih kita menggunakan identitas rasio ya teman-teman. Tan setengah alfa itu sin setengah alfa per cos setengah alfa berarti ya. Karena sin setengah alfa dan cos setengah alfanya udah kita dapat tadi ya. Maka hasilnya adalah akar 1 min cos alfa per 2 dibagi dengan akar 1 plus cos alfa per 2. Dan bisa digabungin nih berarti. Plus minus akar 1 min cos alfa per 1 plus cos alfa. Duanya kita coret aja tuh teman-teman. Nah, jadi melalui perkalian sekawan pembilang atau penyebut dan menggunakan identitas trigonometri, rumus tangen sudut persetengahan dapat juga loh dinyatakan sebagai berikut teman-teman. Tan setengah alfa sama dengan plus minus sin alfa per 1 plus cos alfa. Atau bisa juga tan setengah alfa sama dengan plus minus 1 min cos alfa per sin alfa. Jadi di sini plus minus itu bergantung pada letak kuadran tempat sudut tadi teman-teman ya, bukan diambil dua-duanya tuh. Jadi tetap menggunakan kuadran kemarin gitu. Oke, next lanjut lagi kita ke rumus nomor 5 teman-teman, yaitu rumus perkalian fungsi sinus dan kosinus. Nah, di sini simpel aja pencarian rumusnya. Jadi dari rumus-rumus jumlah dan selisih dua sudut. Rumus yang kedua tadi teman-teman,
Itu dapat diturunkan rumus-rumus sebagai berikut. Di sini tinggal kita eliminasi aja sih sebenarnya teman-teman. Ini khusus sin sama cos ya. Nah, misalnya pertama di sini sin alfa plus beta itu kan sama dengan sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta tadi. Kemudian sin alfa min beta itu sama dengan sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Ini pertama-tama kita tambahkan teman-teman. Dapatlah sin alfa plus beta plus sin alfa min beta itu sama dengan 2 sin alfa cos beta. Itu yang pertama teman-teman untuk perkalian ya. Kemudian bagaimana kalau kita kurangkan? Jadi kalau dikurangkan sin alfa plus beta tadi sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Sin alfa min beta sama dengan sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Kita kurangkan nih. Ketemulah ini teman-teman. Sin alfa plus beta min sin alfa min beta sama dengan 2 cos alfa sin beta. Oke. Itu untuk sin ya teman-teman. Sekarang untuk yang cosnya gimana? Cosnya sama saja nih, berarti cos alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta min tadi ya, min sin alfa sin beta. Kemudian cos alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta. Pertama-tama kita jumlahkan nih. Didapatlah cos alfa plus beta plus cos alfa min beta itu sama dengan 2 cos alfa cos beta. Dan terakhir adalah cos alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Kemudian cos alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta. Kita kurangkan, ketemulah cos alfa plus beta minus cos alfa min beta sama dengan minus ya teman-teman, min 2 sin alfa sin beta. Sehingga rumus-rumus yang kita peroleh adalah yang pertama ya, 2 sin alfa cos beta itu sama dengan sin alfa plus beta plus sin alfa min beta. Kemudian 2 cos alfa sin beta itu sama dengan sin alfa plus beta min sin alfa min beta. Yang ketiga 2 cos alfa cos beta itu sama dengan cos alfa plus beta plus cos alfa min beta. Dan terakhir adalah perkalian sinus 2 sin alfa sin beta sama dengan cos alfa min beta min cos alfa plus beta gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi ke rumus nomor 6, rumus terakhir teman-teman, yaitu rumus jumlah dan selisih fungsi sinus dan kosinus. Nah, di sini perlu kita perhatikan dari rumus perkalian fungsi sinus kosinus tadi yang nomor 5 tadi, itu dapat kita turunkan seperti ini. Kita misalkan alfa plus beta itu sebagai A, alfa minus beta itu sebagai B. Ini kalau kita jumlahkan menghasilkan 2 alfa sama dengan A plus B teman-teman. Kemudian untuk sudut alfa berarti setengah A plus B gitu ya. Kemudian kalau seandainya kita kurangkan mendapatkan 2 beta sama dengan A min B, dan beta itu sebagai setengah A min B teman-teman. Lah terus akan diperoleh seperti ini. Sin A plus sin B sama dengan 2 sin setengah A plus B cos setengah A min B. Ini substitusi ke rumus perkalian tadi teman-teman. Kemudian sin A min sin B sama dengan 2 cos setengah A plus B dikali sin setengah A min B. Kemudian cos A plus cos B sama dengan 2 cos setengah A plus B dikali cos setengah A min B. Dan terakhir cos A min cos B sama dengan min 2 sin setengah A plus B sin setengah A min B. Jadi semuanya ini adalah substitusi ke rumus perkalian fungsi sinus dan kosinus nomor 5 tadi teman-teman. Nah, di sini berdasarkan pengalaman untuk rumus nomor 5 dan 6 ini kalau dihafal manual itu susahnya bukan main, mudah banget lupanya. Tapi tenang aja, ada triknya kok teman-teman. Jadi di sini yang menjadi patokan adalah rumus jumlah dan selisih fungsi sinus dan kosinus. Yaitu kita misalkan S itu sebagai sin dan C itu sebagai cos teman-teman ya. Oke, maka dapat kita gunakan di sini S tambah S sama dengan 2SC. Oke, atau bisa kita singkat sayang tambah sayang sama dengan 2 kali sayang cinta. Kemudian S min S sama dengan 2CS. Sayang kurang sayang sama dengan 2 kali cinta sayang. Kemudian C plus C sama dengan 2CC. Cinta tambah cinta sama dengan dua-duanya cinta-cintaan. Dan terakhir C minus C sama dengan minus 2SS. Cinta kurang cinta sama dengan
aduh, dua-duanya sakit sekali. Jadi aduh itu minus ya teman-teman gitu. Nah, jika ini dibalik maka berubah menjadi ke rumus perkalian. Tinggal disesuaikan aja nih teman-teman, gitu triknya. Nah, jadi selesai sudah rumus-rumus trigonometri yang memang benar-benar harus kita kuasain. Kalaupun tidak terlalu memahami, minimal kita harus hafal ke semuanya ini teman-teman. Dan ini dapat dijadikan sebagai modal untuk menghadapi materi-materi atau masalah-masalah yang ada pada trigonometri ini sebagai modal dasar teman-teman. Oke, saya rasa cukup sampai dulu di sini dulu kita. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian biar semua pada tahu dan kita semua bisa jadi pinter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.